Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dari kelas I122 Teknik Industri. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan soal ujian akhir semester manajemen proyek, yaitu tentang kurva S. Di sini mengoptimalkan forward planning dan monitoring project. Di sini perkenalkan, kurva S adalah alat penting dalam manajemen proyek yang digunakan untuk memvisualisasikan kemajuan proyek dibandingkan dengan rencana awal. Presentasi ini akan dibahas definisi, tujuan, serta manfaat kurva S dalam pengembangan proyek, serta analisis deviasi dan studi kasus yang relevan untuk meningkatkan pemahaman tentang metodologi ini. Yang bagian itu pengenalan kurva S, yaitu kurva S adalah grafik yang menunjukkan kemajuan proyek sepanjang waktu. Grafik ini mencerminkan hubungan antara waktu dan biaya, mengidentifikasikan sejauh mana proyek yang telah mencapai tujuan baik dari sisi waktu maupun anggaran. Dan pentingnya kurva S dalam manajemen proyek ini adalah memastikan bahwa manajemen proyek dapat memantau kemajuan secara real time. Ini juga membantu dalam mengidentifikasikan masalah potensial lebih awal, memungkinkan intervensi yang tepat untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya. Jadi kurva S ini penting banget untuk manajemen proyek ini. Itu manfaatnya, penggunaan kurva S adalah mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, memberikan kebijakan tentang status proyek, serta membantu dalam merencanakan langkah-langkah perbaikan ketika terjadi deviasi rencana. Dan lanjut kita tujuan dan jenis kurva S. Tujuan dari kurva S adalah memvisualisasikan pencapaian proyek dan memudahkan analisis variansi untuk mengidentifikasikan penyimpanan dari rencana yang telah ditetapkan, kawan-kawan. Yang ini jenis kurva S yang diumumkan digunakan. Ada beberapa jenis kurva S yang sering digunakan seperti kurva S untuk biaya, jadwal, dan kerja. Setiap jenis memiliki aplikasi yang berbeda tergantung pada tujuan proyek dan metodenya. Kriteria pemilihan jenis kurva S adalah dalam memilih kurva S termasuk sifat proyek, tujuan untuk pemantauan, dan kebutuhan stakeholder. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi efektivitas penggunaan kurva S dalam proyek. Ini ada grafik proyek, interpretasi grafik progress. Itu sangat penting untuk memahami visual. Melalui grafik ini, manajer dapat melihat gambaran umum kemajuan dan mengidentifikasi keterlambatan atau kelebihan anggaran. Contohnya, menyajikan grafik kurva S yang relevan dan praktis yang digunakan dalam proyek nyata. Ini akan membuat jelas bagaimana kurva S berfungsi dalam konteks yang berbeda-beda. Ada waktu, anggaran, pengaruhnya terhadap keputusan perubahan adalah berfungsi sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan dengan analisis dan visual data. Manajer proyek ini dapat membuat pilihan strategis dan mempertahankan atau mengubah arah proyek. Lanjut, keempat, analisis deviasi. Metode ini yang digunakan untuk menganalisis deviasi antara nilai aktual dan nilai yang direncanakan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki masalah yang teridentifikasi. Lalu ada untuk tools untuk analisis deviasi, menjelaskan bagaimana alat dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menganalisis deviasi dalam proyek, memfasilitasi manajer proyek dalam memonitor secara efektif. Kesimpulannya adalah begitu pentingnya kurva S dalam keberhasilan proyek. Menegaskan kurva S adalah menjadi elemen krusial dalam setiap proyek, berfungsi sebagai panduan untuk pengendalian, pemantauan, dan perencanaan efektif. Kita langsung aja ke contoh Gantt chart-nya. Ya, dalam situasi ini kita pembangunan gedung coffee shop mantap jiwa dari pekerjaan pendahuluan. Ada 10 pekerjaan dalam 16 minggu. Di sini ada biaya pengelolaan tiap pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh tugas kita. Jadi ini adalah contoh soal tugasnya dan kita sudah membuat kurva S dalam buat seperti ini. Ya, kita langsung lagi aja ke sini. Ini kita jumlahkan dari rupiah ini, kita jumlahkan semuanya. 10 pekerjaan kita jumlahkan dan hasil 275 juta sekian dengan bobotnya, yaitu rupiah dibagi dengan jumlah total. Kita kunci hasilnya 0,22, tinggal kita seret aja, geser, langsung kita ke minggu. Kita berikan tiap minggunya, yaitu minggu pertama dengan bobot 0,22 ini dibagi, kita kunci dulu, dibagi dengan 2 minggu. Jadi pekerjaan pendahuluan ini adalah 2 minggu pekerjaan, jadi dibagi 2 ya,
sebelah hasilnya. Kita geser aja. Untuk yang kedua ada 13,29 sen tribun untuk panggung. Kita kunci, dibagi berapa bulan, berapa minggu? Ada 4 minggu pekerjaan, jadi dibagi 4 minggu, bagi 4. Langsung aja kita blok. Ada hasilnya 3,32%. Lalu untuk selanjutnya ada fondasi lantai. Kita dibagi berapa pekerjaan, berapa minggu pekerjaan? Ada 6. Tinggal kita bagi 6 aja. Lalu di bawahnya lanjut seperti tadi, dibagi dengan 3 ya, karena ada 3 minggu pekerjaan, bagi 3. Untuk selanjutnya 19,42 dibagi dengan 4. Untuk selanjutnya pengadaan 10,18% dibagi dengan 5 minggu, hasilnya 2,04. Selanjutnya 10 dibagi dengan 3 minggu, diseratannya lagi. Nah, ini untuk 1, ini di tadi dibagi 2. Ini ada 7,63%, yaitu pekerjaan meja. Kita kunci, kita bagi 2 minggu. Oke, untuk selanjutnya pekerjaan terakhir kita bagi 2 minggu lagi. Oke, nah sini kita akan mengajukan rencananya, yaitu ada 2 minggu, ada 4 minggu, ada 6 minggu, ada 3 minggu, ada 4 minggu, 5 minggu, 3 minggu, 2 minggu, 2 minggu, dan pekerjaan terakhir toilet kamar mandi dan toilet 2 minggu. Kita langsung total aja, dan hasilnya 33 minggu. Untuk rencananya kita tinggal blok, saya tinggal untuk totalin semua dalam 1 minggu ini ada kegiatan berapa persen. Oke, untuk motifnya ini dijumlah kawan-kawan. Udah jumlah jadi 0,11 tambah 0,11 di minggu selanjutnya, lalu ditambah lagi di minggu selanjutnya, ditambah lagi minggu selanjutnya. Nah, di sini udah ada kurva X-nya ya, udah menanjakan ke atas. Untuk ini mingguannya ini kita ini realisasinya belum ada, tapi kita bakal coba contoh realisasinya menggunakan versi yang ini. Udah saya siapkan. Lalu ada 9 13,98, ada 0,24, ada 5,7, ada 2,9, ada 0,3, ada 8,39. Ini datanya udah kita siapin ya, saya siapin. Ada selanjutnya 9,3. Ini datanya jadi data ayah lalu. Terus 0,7, 2,3, 10,34, 1,7, di sini sudah. Lalu kemudian
kenapa saya tambah realisasinya? Ini tadi udah realisasinya. Kenapa saya tambahin realisasinya? Karena di kurva ini hanya ada satu diagram. Nah, kalau untuk realisasinya jadi akan jadi dua. Baik, kita langsung tekan aja. Dan data yang ini adalah saya sudah siapkan untuk kayak contoh aja. Langsung aja ini tambah ini. Nah, untuk ini kan masih satu kurva di sini, yaitu kurva kumulatif yang atas yang rencana. Untuk ini kita akan aja save data, dan dimensi 3 ini kita centang. Kita remove dulu semua. Kita remove, kita blok. Dan yang kedua ini kita hapus. Jadi kumulatif kedua. Dan ini adalah hasil dari kurva S pembangunan kafe mantap jiwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.